Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak beserta keluarga juga Bu Guru bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat senang. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita semua berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang bersuci. Ya. Pasti anak-anak bertanya-tanya, apa itu bersuci? Karena anak-anak mungkin baru kenal pertama kali ini dengan kata-kata bersuci. Nah, apa itu bersuci? Nah, bersuci itu bisa juga disebut dengan toharo. Yang bersuci itu artinya yaitu membersihkan diri dari kotoran dan najis. Anak-anak setiap hari pasti bersuci. Tapi anak-anak belum tahu kalau itu namanya bersuci. Ya, karena bersuci itu membersihkan diri dari kotoran dan najis. Misalnya, anak-anak habis pipis. Nah, pipis itu karena najis, makanya anak-anak bersuci. Disiram dengan air yang banyak, itu bersuci namanya. Bersuci dari najis. Ada lagi habis buang air besar. Nah, kemudian anak-anak bersuci. Membersihkan diri dari kotoran dan najis itu namanya bersuci. Bersuci tadi sudah disebutkan bahwa bersuci itu membersihkan kotoran dari najis ya. Sekarang bersuci itu ada dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Anak-anak ya. Untuk di kelas 1 ini anak-anak bersucinya yang ringan dulu. Tidak menerangkan bersuci yang lebih tinggi karena nanti di kelas atas ada lagi penjelasannya. Yang penting di sini yaitu anak-anak itu tahu apa itu tadi arti bersuci. Contoh, misalnya anak-anak mau itu kan ada contoh, ada bersuci, ada dua, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Kalau najis tadi sudah dikasih contoh Bu Guru, yaitu air pipisnya ketika anak habis pipis atau buang air besar, atau bajunya anak-anak terkena dengan kotorannya ayam atau kotoran kambing, itu juga najis, makanya harus dibersihkan, dicuci, itulah namanya bersuci ya kalau dari najis. Sedangkan bersuci dari hadas, contoh misalnya anak-anak mau membaca Al-Quran. Anak-anak kalau mau membaca Al-Quran harus wudhu dulu, nah, karena harus suci. Tetapi ketika habis wudhu anak-anak kentut, nah itu namanya anak-anak berhadas. Itu namanya berhadas, makanya juga harus bersuci. Cara bersuci dari hadas itu ada dua ya. Bersuci dari hadas ada dua, yaitu dengan cara wudhu atau dengan cara mandi. Kalau wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, contoh tadi kentut. Nah, itu ya.
Kemudian mandi untuk menghilangkan hadas besar. Untuk yang mandi menghilangkan hadas besar itu di kelas 1 tidak diterangkan dulu. Yang diterangkan hanya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Tadi atau anak-anak pas sholat ketika mau takbir anak-anak kentut. Nah, itu namanya anak-anak berhadas kecil. Maka biar suci lagi, anak-anak harus wudhu lagi. Begitu. Atau misalnya ketika anak-anak mau sholat, mau takbir, anak-anak kudu pipis. Nah, pipis dulu. Nah, setelah pipis, ketika keluar pipisnya itu namanya anak-anak kena hadas, ya. Makanya harus bersuci lagi dengan cara tadi juga najis juga hadas, dikasih air, dibersihkan, kemudian wudhu lagi. Kemudian untuk menghilangkan hadas besar ini tidak diterangkan Bu Guru sekarang, ya anak-anak ya. Kemudian alat-alat untuk bersuci itu ada beberapa macam, ada beberapa ya, tidak hanya air. Alat bersuci itu bisa air, bisa batu, bisa tisu. Tetapi anak-anak, alat bersuci yang paling baik adalah dengan air. Kenapa? Karena dengan air itu lebih bersih, lebih enak. Boleh menggunakan dengan batu itu jika anak-anak itu tidak ada air sama sekali di dekat anak-anak, ya. Tetapi kalau ada air, lebih baik kita pakai air. Anak-anak dan Bu Guru ini kan hidup di suatu tempat yang banyak sekali airnya. Maka lebih baik kalau kita bersuci harus pakai air, ya. Tidak usah pakai batu, tidak usah pakai tisu. Tisu nanti malah kita cari-cari beli tisu. Nah, kita di rumah kan banyak air, pakai air saja. Tapi memang boleh, ya, memang boleh, tetapi lebih baik dan lebih afdol kalau menurut Bu Guru, karena kita banyak air maka lebih baik kita menggunakan air. Sedangkan air yang untuk digunakan bersuci itu macam-macam. Air yang digunakan bersuci itu macam-macam anak-anak ya. Ada air hujan, bisa Bu pakai digunakan bersuci, bisa. Ada air laut, ketika anak-anak main di laut kemudian anak-anak pipis misalnya, bisa anak-anak bersuci dengan air laut. Kemudian ada air sungai. Nah, tahu kan anak-anak sungai? Ada air sumur. Nah, banyak sekali air, ya, yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Untuk keterangan lebih lanjut tentang bersuci ini anak-anak, besok diterangkan lebih dalam lagi ketika kelas 4. Ya. Untuk anak-anak kelas 1 ini cukup hanya tahu apa itu bersuci. Itu saja. Dan apa saja alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu. Kalau lebih jelas, lebih detailnya besok ketika kelas 4. Ya anak-anak, mungkin sampai di sini dulu keterangan dari Bu Guru. Besok pelajaran berikutnya, materi berikutnya masih ada bersambung ini. Jadi besok diterangkan Bu Guru lagi. Untuk kali ini adalah hanya cukup pada pengertian bersuci dan juga alat yang digunakan untuk bersuci. Bagaimana anak-anak bisa dipahami keterangan Bu Guru pada pagi hari ini? Semoga anak-anak bisa memahami materi yang diberikan oleh Bu Guru pada pagi hari ini. Kiranya hanya sampai di sini materinya. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.